Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Beriman, ada suatu peristiwa awal mula akan terjadinya Isra Mi'raj adalah pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, di mana pembelahan dada ini dengan air Zam-Zam. Namun pembelahan dada ini bukan kali pertama terjadi terhadap Rasulullah SAW. Beberapa sumber hadis menyatakan ada 4 kali peristiwa ini terjadi. Jika sobat beriman penasaran, yuk simak video ini sampai habis. Ada suatu peristiwa ketika Rasulullah SAW masih kecil, yaitu pembelahan dada pertama yang terjadi pada beliau. Ketika Rasulullah SAW sedang menggembalakan kambing milik keluarga Halimah binti Abi Zu'aib dari kabilah Asy-Sya'diyah, tiba-tiba beliau SAW didatangi 2 malaikat. Lalu keduanya membelah dada Nabi SAW dan mengeluarkan bagian yang kotor dari hatinya. Peristiwa ini telah dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam, lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Sementara teman-temannya menjumpai ibunya dengan berlari-lari sembari mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh." Kemudian mereka bersama-sama menjumpainya, sedangkan dia dalam keadaan berubah rona kulitnya menjadi pucat. Anas mengatakan, "Saya pernah diperlihatkan bekas jahitan di dadanya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagian ulama menjadikan ayat Alam Nasroh Laka Sodrok Quran Surat Al-Insyirah ayat 1 sebagai dalil pembelahan dada Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada saat kecil ini. Pembelahan dada Rasulullah SAW saat kecil, menurut pendapat para peneliti, terjadi ketika Rasulullah SAW berusia 4 tahun. Disadur dari Ar-Rahiq Al-Maktum halaman 74, Fikih Sirah Nabawiyah halaman 69. Pembelahan dada kedua terjadi di saat Nabi berusia 10 tahun. Rasulullah SAW kembali mengalami peristiwa pembelahan dada di usia 10 tahun ketika mendekati usia taklif atau baligh. Saat itu hatinya dibersihkan malaikat Jibril dengan air Zam-Zam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat seorang pemuda cacat. Ketiga, sebelum Nabi menerima wahyu pertama malaikat Jibril membawa wahyu pengangkatan Nabi saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun yang terjadi di Gua Hira. Sesaat sebelum itu, malaikat Jibril melakukan pembelahan dada Nabi Muhammad untuk ketiga kalinya agar mampu menerima wahyu dengan hati yang kuat, bersih, dan diridhoi. Keempat, yaitu ketika akan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW menjalani Isra Mi'raj ketika usianya sekitar 51 tahun. Sesuai hadis riwayat Bukhari, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya sebelum mengajaknya naik ke langit untuk Mi'raj. Tujuan Allah memerintahkan malaikat untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil adalah
membuang semua penyakit rohani yang ada dalam diri Nabi. Ketika mengeluarkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril berkata, "Ini adalah tempat setan pada dirimu." Tempat setan yang dimaksud adalah pikiran kotor, perasaan sombong, syirik, iri, dan dengki, dan sifat-sifat jelek lainnya. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa Allah telah memilih Nabi Muhammad kecil untuk memikul tugas mulia, sehingga hatinya disucikan sejak kecil. Setelah pencucian pertama, dimasukkanlah ke dalam hati Nabi Muhammad sifat santun, ilmu, yakin, dan keislaman. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dikenal sebagai seseorang yang sangat mulia dan paling tunduk kepada Allah. Selain itu, peristiwa pembelahan dada juga dimaksudkan untuk menambah kekuatan dan kesiapan Nabi Muhammad dalam menerima apa yang diwahyukan kepadanya dengan hati yang kuat. Di lain kesempatan, beberapa ulama berbeda pendapat berkenaan jumlah berapa kali Rasulullah dibelah dadanya. Ada dalam kalangan mereka yang berpendapat hal itu terjadi sebanyak 2 kali, dan ada juga yang berpendapat sebanyak 3 kali atau lebih daripada itu. Dr. Akram Dia Al-Umari berpendapat pembelahan dada Nabi Muhammad SAW berlaku sebanyak 2 kali, yaitu ketika berumur 4 tahun dan malam Isra Mi'raj. Namun terdapat juga sebagian riwayat menceritakan bahwa peristiwa pembelahan dada terjadi ketika Nabi Muhammad berumur 10 tahun dan ketika diutuskan menjadi Rasul. Akan tetapi riwayat-riwayat ini adalah dhaif menurut Sirah Al-Nabawi Al-Sahihah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sebagian ulama mengingkari terjadinya pembelahan dada pada malam Isra. Mereka berpendapat peristiwa tersebut hanya terjadi ketika baginda Rasulullah masih kecil di perkampungan Bani Sa'ad. Sebaliknya, hal tersebut tidaklah diingkari karena terdapat beberapa riwayat mengenai dan tobit pembelahan dada juga ketika dibangkitkan menjadi Rasul, sebagaimana riwayat Abu Nuaim dalam Ad-Dalail. Setiap daripada peristiwa pembelahan dada tersebut mengandung hikmah. Hikmah pembelahan dada pertama kali adalah supaya baginda membesar dalam keadaan yang sempurna dan terlindungi daripada godaan syaitan. Hal ini adalah jelas melalui kata-kata malaikat Jibril kepada Rasul, "Ini adalah bagian setan yang terdapat di dalam dirimu." Lalu Jibril menyucikannya di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air zam-zam, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Hikmah pembelahan kedua kalinya yaitu ketika baginda Rasul diutuskan sebagai Rasul. Ini dilakukan untuk menambah kemuliaan baginda Rasul, sehingga beliau dapat menerima segala yang diwahyukan kepadanya dengan hati yang kuat dalam keadaan suci yang paling sempurna. Hikmah pembelahan kali ketiga seterusnya yang akan terjadi ketika Nabi Rasul hendak dinaikkan ke langit, agar baginda Rasul bersiap sedia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah misteri terkait peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad adalah benar adanya dan tidak bisa kita pikirkan secara logika, karena semua itu adalah kejadian ilahiyah yang patut kita yakini kebenarannya dengan iman kita. Meski memang terjadi beberapa perbedaan pendapat mengenai jumlah kejadian pembelahan dada tersebut di antara para ulama. Cukup sampai di sini pembahasan
pembelaan dada Nabi Muhammad ini diuraikan. Dan ikuti video selanjutnya terkait misteri Isra Mi'raj lainnya yang belum terungkap. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel kami agar selanjutnya dapat mengikuti kajian-kajian yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.